Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari DNF Fashion yang beranggotakan saya Diva Mutiara Sari. Saya Putri Nisrina Bartari. Saya Fabian Nathaniel. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi yang pertama itu Who Are We? Nama venture kita itu ada DNF Fashion. Kenapa kita membuat ide bisnis ini? Karena pengerjaan ulang fashion adalah bisnis yang berkelanjutan di mana pengerjaan ulang fashion menggunakan bahan-bahan yang sudah ada sehingga membantu mengurangi konsumsi sumber daya dan polusi. Kemudian penjelasan singkat yang dilakukan untuk usaha ini adalah pengolahan ulang fashion dengan proses mengubah pakaian bekas menjadi produk baru yang dapat digunakan. Dan proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti menjahit ulang, mewarnai ulang, atau menambahkan hiasan di beberapa bagian bahan-bahan. Kemudian bagaimana usaha ini memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan. Jadi bisnis fashion yang kita buat ini dapat memecahkan masalah dengan menggunakan pakaian bekas menjadi produk baru yang dapat digunakan. Pakaian bekas yang seharusnya dibuang dalam sampah dapat diubah menjadi produk baru yang bernilai dan dapat digunakan kembali. Kemudian ada problem atau opportunity. Yang pertama itu konteksnya permasalahan sampah yang permasalahan sampah pakaian bekas terjadi ketika pakaian bekas yang tidak terpakai dibuang ke tempat sampah. Hal ini bisa terjadi kapan saja, namun masalah ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri fashion. Kemudian akar permasalahannya itu karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan limbah tekstil. Limbah tekstil merupakan masalah serius yang berdampak pada lingkungan industri fashion, menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Kemudian alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah ini itu mendukung bisnis berkelanjutan seperti eh, pengerjaan ulang bisnis fashion, kemudian mengubah perilaku di mana pelanggan mengubah perilaku untuk mengurangi fast fashion, kemudian menjual pakaian bekas. Jadi pelanggan dapat menjual pakaian bekas yang sudah tidak dimiliki. Kemudian siapa yang paling sering mengalami masalah? Jadi negara-negara berkembang paling sering mengalami masalah sampah pakaian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat konsumsi pakaian yang tinggi serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah pakaian. Kemudian ada dampak emosional di mana bagaimana perasaan pelanggan. Jadi pelanggan umumnya peduli terhadap masalah lingkungan termasuk masalah limbah pakaian. Mereka menyadari bahwa industri fashion menghasilkan banyak limbah dan limbah tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan. Kemudian dampak yang dapat diukur termasuk unitnya itu eh, pemerintah Indonesia memperkirakan Indonesia menghasilkan sekitar 9,5 juta ton sampah pakaian setiap tahunnya. Sekitar 80% sampah pakaian di Indonesia dibuang ke tempat pembuangan sampah dan pemerintah Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 1,5 triliun setiap tahunnya untuk mengelola sampah. Kemudian alternatif yang digunakan kerugian dari alternatif tersebut yaitu kesulitan mencari pakaian bekas yang berkualitas serta keterampilan yang dibutuhkan. Di sini ada eh, polling dari yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi itu pertanyaannya, apakah Anda memerlukan layanan untuk mengolah ulang pakaian bekas Anda menjadi produk baru? 90% masyarakat menjawab iya dan 10% masyarakat menjawab tidak. Dan yang pertanyaan kedua, apakah Anda pernah merasakan pakaian yang sudah tidak terpakai hanya memenuhi lemari pakaian Anda? 100% masyarakat menjawab tidak. Di sini kita interview 20 orang dengan metode wawancara itu kuesioner dan
seluruh pelanggan yang kami wawancarai melalui kuesioner setuju bahwa limbah pakaian bekas merupakan satu masalah dalam menginginkan solusinya. Mereka mengatakan bahwa limbah pakaian bekas merupakan masalah lingkungan yang serius dan terdapat kebutuhan untuk mengurangi jumlah pakaian yang dibuang. Dan ada 2 dari 20 pelanggan mengatakan mereka tidak memerlukan solusi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nisrina. Selanjutnya adalah market size estimation. Bagaimana cara kita menghitungnya? Yang pertama adalah TAM. TAM itu adalah ukuran total pasar yang mencakup seluruh pelanggan potensial yang dapat dijangkau dengan suatu produk atau layanan. Caranya adalah dengan jumlah penduduk Jabodetabek pada tahun 2023, yaitu berjumlah sekitar 37,5 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 19,9 juta laki-laki dan 17,6 juta perempuan. Yang kedua adalah persentase penduduk Jabodetabek yang mempunyai pakaian yang sudah tidak terpakai lagi adalah sekitar 80%. Rata-rata jumlah pakaian tidak terpakai yang dimiliki setiap penduduk Jabodetabek berkisar sekitar 10 buah. Lalu yang terakhir adalah rata-rata frekuensi pengolahan kembali pakaian bekas menjadi pakaian baru oleh warga Jabodetabek berkisar 1 kali dalam 1 tahun. Jumlah TAM yaitu 37,5 juta orang dikali 80%, yaitu persentase penduduk Jabodetabek yang mempunyai pakaian yang sudah tidak terpakai lagi, dikali 10, rata-rata jumlah pakaian tak terpakai yang dimiliki oleh setiap penduduk, lalu dikali 1 adalah rata-rata frekuensi pengolahan kembali pakaian bekas. Total dari jumlah TAM adalah 300 miliar. Target pasar untuk pengerjaan ulang fashion dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama adalah konsumen yang sadar akan lingkungan, lalu adalah konsumen yang sadar fashion. SAM untuk rework fashion diperkirakan sekitar 10% dari TAM. Berarti adalah 300 miliar dikali 10%, yaitu totalnya 30 miliar per tahun. Lalu yang terakhir adalah SOM. SOM adalah bagian dari SAM yang secara realistis dapat Anda capai. Misalnya, asumsi Anda bisa mencapai sekitar 30% SAM, maka SOM akan mencapai sekitar 30% dikali 30 miliar, yaitu 9 miliar per tahun. Lalu selanjutnya adalah customer persona. Di sini kami ethosnya adalah ingin memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Lalu usia customer-nya berusia 21 tahun dengan pekerjaan sebagai pelajar, berlokasi di Jakarta Timur, dan personality-nya bisa dilihat pada layar yang ditampilkan. Lalu untuk goals-nya adalah Karisma ingin mencari produk fashion yang unik, berkualitas, dan juga ramah lingkungan. Dia juga ingin mendukung dunia usaha yang peduli terhadap lingkungan. Untuk frustration-nya, Karisma frustasi dengan banyak limbah tekstil yang dihasilkan industri fashion. Ia pun frustasi dengan sulitnya mencari produk fashion unik dan berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu untuk biografinya, Karisma adalah wanita berusia 21 tahun yang tinggal di Jakarta Timur. Dia adalah mahasiswa jurusan manajemen. Karisma adalah sosok yang kreatif dan mandiri. Ia menyukai fashion dan selalu mencari produk yang unik dan berkualitas. Karisma juga peduli terhadap lingkungan. Ia percaya bahwa kita harus mengurangi limbah tekstil dan mendukung bisnis berkelanjutan. Lalu untuk motivation-nya bisa dilihat pada layar yang ditampilkan. Lalu selanjutnya adalah Gain Creators. Yang pertama adalah apa yang Anda tawarkan yang membuat pelanggan senang, memberikan mereka pakaian yang unik dan bergaya, berbagai produk fashion yang diolah ulang secara unik dan bergaya, harga terjangkau, pilihan belanja online dan di dalam toko yang nyaman, layanan pelanggan yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah apakah produk atau layanan yang Anda tawarkan
Produk atau layanan yang kami tawarkan adalah mengolah ulang kembali produk fashion seperti item pakaian unik dan bergaya yang terbuat dari bahan daur ulang atau ramah lingkungan. Lalu yang ketiga adalah fitur penawaran yang kami tawarkan adalah keberlanjutan, mendukung komunitas lokal atau UMKM, gaya mmm, gaya pada mode fashion, keterjangkauan, meningkatkan kepercayaan diri, pelanggan yang merasa pelanggan yang merasa nyaman dengan pakaian yang mereka kenakan cenderung merasa percaya diri. Pengelolaan ulang fashion dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dengan menyediakan pakaian unik dan bergaya yang juga ramah lingkungan dan beretika kepada lingkungan. Selanjutnya adalah apa yang membuat pelanggan senang. Pelanggan merasa puas apabila pelayanan baik, produk sesuai dengan yang diinginkan dan harga terjangkau. Apa yang diinginkan klien ketika menghadapi masalah? Klien ingin masalahnya terselesaikan dengan cepat dan baik. Lalu selanjutnya adalah apa yang klien lakukan atau tindakan yang akan dilakukan ketika menghadapi masalah. Belan Belanja merek fashion yang ramah lingkungan dan juga beretika, sumbangkan pakaian bekas, lalu jual pakaian bekas. Terus selanjutnya adalah I would hate it if, apa penderitaan klien ketika menghadapi masalah, kurangnya pilihan fashion yang ramah lingkungan dan etis, sulit menentukan pakaian yang unik dan bergaya, fashion yang berkelanjutan dan beretika membutuhkan biaya yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabian. Selanjutnya itu solusi. Jelaskan solusi Anda. Kami menawarkan produk fashion reward di detail penawaran kami, yaitu yang pertama, produk fashion yang dibuat dengan menggunakan pakaian bekas atau kain sisa. Yang kedua, jasa pembuatan ulang atau modifikasi pakaian dengan menggunakan pakaian bekas. Yang ketiga, sebagian hasil penjualan akan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Lalu ada manfaat dari solusi Anda. Yang pertama, dapat membantu mengurangi jumlah sampah pakaian. Yang kedua itu ada trendy. Yang ketiga itu dapat menjadi sarana menyalurkan kreativitas. Yang keempat, dapat menjadi perantara dalam berkontribusi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada competition analysis. Yang pertama itu ada benefit atau manfaat dari toko-toko peradaban official, i3.co, eventReward.id, Make That Jealous, dan produk kita yaitu di Innovation. Yang pertama produknya itu Neck Reward, yang kedua ada Clothing Reward, Hoodie Reward, Denim Reward, dan Clothing Reward. Lalu untuk harganya sendiri ada 200 sampai 300 ribu untuk peradaban official, 150 sampai 450 untuk retri.co. Lalu ada event reward ID 100 sampai 350 ribu, make them jealous 150 sampai 549, dan produk kita 50 sampai 500 ribu. Branding channel saya itu sama-sama dari sosial media dan e-commerce, dan ada untuk kita ada offline store dan make them jealous yang ada booth di event. Lalu packagingnya dari keempat brand reward tersebut yaitu simple. Kalau untuk produk kita sendiri ada unik dan lebih prepare dan lebih baik. Untuk market review-nya, peradaban official itu perusahaan menjual lebih dari 10.000 produk atau jumlah di e-commerce 26.400.
dengan rating 4,8 dari 5. Dari Retri.co terjual lebih dari 250 produk dan memiliki 17.400 followers di Instagram. Dan memiliki rating 5,5. Lalu selanjutnya itu event rework. Terjual lebih dari 100 produk dan memiliki pengikut atau followers 1,7 ribu dan dengan rating 4,7/5. Lalu selanjutnya ada Magnum Jealous, yaitu menjual lebih dari 300 produk, memiliki pengikut 61 ribu di Instagram. Lalu kalau tentang produk kita sendiri, pelanggan menghargai keberlanjutan dan kualitas pakaian yang dikerjakan ulang menjadi produk baru. Permintaan akan mengerjakan ulang fashion produk-produk tersebut paling banyak terdapat di kalangan konsumen muda, yang cenderung lebih sadar lingkungan dan tertarik pada keberlanjutan fashion mode. Nah, untuk UVP-nya yaitu model unik dengan memadukan warna-warna kontras, yaitu untuk peradaban official. Lalu Retri.co yaitu mengganti pakaian seseorang ke arah yang berbeda. Event Rework yaitu memiliki lebih dari 5 produk dengan desain yang sama. Make Them Jealous mengubah jeans mereka menjadi pakaian satu set atau pakaian atasan. Di Fashion hanya ada beberapa produk untuk model tertentu. Pelanggan dapat meminta atau membawa bahannya sendiri. Dan kanvasnya, yang pertama itu ada problem. Problem di industri fashion ini dapat mengurangi populasi 10% di industri fashion. Lalu dapat lebih fast fashion agar branding productionnya lebih mendapatkan rating yang lebih baik. Lalu existing alternatifnya ada toko thrift dan vintage clothing dan barang second hand atau barang bekas, dan barang yang sama dapat bertahan, sustain. Lalu solutionnya rework fashion lebih sustain lagi, dan alternatifnya itu fast fashion dapat dilakukan dengan reward fashion reward untuk solusinya sendiri. Lalu key metrics-nya itu ada number of reward fashion product yang sold. Lalu ada customer satisfying rating, brand awareness and recognition, environment impact of reward fashion product. Lalu untuk unique value proposition-nya, reward fashion itu uniknya terdiri karena dari barang-barang yang daur ulang, yang pertama. Yang kedua, reward fashion itu dapat menjadi alternatif untuk melakukan fashion. Yang ketiga, dapat lebih nyaman digunakan dan lebih dapat di custom. High level konsepnya, reward fashion is a business that provides discard clothing
dan menjadi gaya baru dalam berpakaian dari barang bekas yang dapat di rework kembali. Lalu advantage-nya, a strong focus and sustainable and ethic. Yang pertama, yang kedua, a unique and stylish product offering. Yang ketiga, a growing market demand for sustainable and ethical fashion. Lalu channelsnya itu ada di online retail store. Yang kedua ada toko fisik. Yang ketiga ada pop-up shop. Yang keempat ada social media dan marketplace. Lalu customer segmentnya itu environmentally conscious consumer, fashion conscious consumers, budget minded consumer. Lalu early adoptersnya yang pertama itu konsumen muda, yang kedua urban dwellers, yang ketiga ada social media user, pengguna social media. Lalu cost structure-nya, yang pertama ada sourcing of materials, yang kedua production cost, yang ketiga retail cost, dan yang keempat marketing and advertising cost. Lalu revenue streams-nya ada sales of rework fashion products, yang kedua ada brand partnership, yang ketiga sustainability consulting services. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva Mutiarasari. Selanjutnya ada MVP, di mana deskripsi produk dari kami itu fashion adalah kumpulan item pakaian unik dan bergaya yang terbuat dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Produk-produk ini dirancang untuk menarik konsumen yang peduli terhadap dampak lingkungan dari pakaian mereka dan yang ingin mendukung merek fashion beretika. Ini ada beberapa contoh desain dari bisnis kami. Kemudian ada link dari prototype sama link dari sosial media kami di Instagram. Kemudian deskripsi cara kerja dan langkah-langkah yang diikuti sama pelanggan itu bisa dari situs web, di mana pelanggan dapat menyusuri situs web situs web rework fashion yang kami buat untuk melihat produk yang tersedia. Kemudian pilih produk, jadi pelanggan dapat memilih produk yang ingin mereka beli. Kemudian mereka dapat check out produk yang ingin mereka beli dan menunggu pengiriman hingga produknya sampai ke mereka. Kemudian ada MVP validation-nya itu kita menguji MVP ini selama 2 minggu. Target audiensnya ini orang-orang yang menyukai mode berkelanjutan, vintage, trendy, dan penggemar produk yang ramah lingkungan. Kemudian kita menyampaikan ke audiens itu dengan menggunakan media sosial dan informasi secara langsung seperti promosi Instagram Story, TikTok, dan Twitter. Hasil tes yang didapatkan itu cukup banyak pelanggan yang membeli fashion rework kami yang merupakan layanan yang menyediakan pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau dari 50.000 sampai 300.000. Dari 75 orang yang mencoba rework fashion ini, 60 membayar harga yang kami harapkan. Mereka menganggap harga yang rendah dan sejalan dengan nilai produk. Kemudian pelanggan kembali ke produk kami atau menunjukkan minat untuk melakukannya, kenapa atau tidak. Sebagian besar pelanggan atau 60 orang mengatakan mereka akan membeli rework fashion mode kami lagi. Mereka menyukai konsep pengerjaan ulang mode fashion yang modis, trendy, unik, dan ekonomis, serta ramah lingkungan. Kemudian sebagian besar pelanggan merekomendasikan pengerjaan ulang mode kami kepada orang lain atau mempromosikannya di media sosial. Mereka menemukan pengerjaan ulang mode fashion merupakan layanan yang inovatif, kreatif, dan berguna. Kemudian conclusion-nya kita memilih Perceive
di mana realisasi atau wawasan itu kami mengetahui bahwa ada potensi besar dan banyak pelanggan yang puas untuk layanan pengerjaan rework fashion kami yang menyediakan pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Kemudian kami mengetahui bahwa ada beberapa tantangan dan area untuk perbaikan pelayanan pengerjaan ulang mode fashion kita. Kemudian ada masalah yang dihadapi selama pengujian adalah ukuran, warna, dan ketersediaan produk tidak sesuai dengan preferensi beberapa pelanggan. Langkah selanjutnya itu kami akan melakukan perbaikan atau penyesuaian kepada produk berdasarkan umpan balik pelanggan seperti meningkatkan ukuran, warna, dan stok produk. Kami akan memvalidasi pasar dan menawarkan produk kepada lebih banyak pelanggan potensial dan mengukur tingkat konferensi. Kami juga mengembangkan produk dengan menambahkan fitur variasi atau nilai tambah ke produk seperti menyediakan layanan yang dipersonalisasi dan disesuaikan. Kemudian di sini ada financial plan dari bisnis kami, di mana total setup cost yang kita keluarkan itu sebesar 136 juta, dan additional funds yang kita butuhkan itu sebesar 30 juta. Dari forecast ini kita pada bulan Desember itu menghasilkan dana sebesar 1,8 miliar. Kemudian pada gross profit-nya itu kita menghasilkan 1,6 miliar, dan pada total expense-nya itu kita menghasilkan 58 juta, serta net profit-nya itu kita menghasilkan 1,6 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nisrina. Nah, selanjutnya adalah starting cash position pada bulan Januari itu sebesar 30 juta. Lalu total penjualan di bulan Januari adalah 50.500.000 rupiah. Lalu total penjualan pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember sebesar 301.200.000 rupiah. Lalu untuk cash outflows pada bulan Januari sebesar 12.350.000 rupiah yang terdiri dari cost of goods sold-nya 5 juta, operating expense-nya 4,8 juta, next new fixed asset purchases sebesar 1 juta, lalu loan payments-nya sebesar 1.500.000. Lalu pada bulan Desember itu total cash outflows-nya sebesar 17.850.000 dengan cost of goods sold-nya 10.500.000, net operating expense 4,8 juta rupiah, new fixed asset purchases sebesar 1 juta, dan loan payments-nya sebesar 1.500.000. Untuk result-nya, closing cash position-nya itu pada bulan Januari 45 juta dan pada bulan Desember sebesar 166.250.000. Selanjutnya adalah forecast balance sheet. Total asetnya adalah 395.400.000 rupiah. Lalu untuk total liabilities-nya kita tidak ada karena bisnis kita berbasis online. Lalu untuk founder equity yaitu totalnya 549.700.000 rupiah yang terdiri dari retained net earnings 154.300.000 dan current year earnings-nya 395.400.000 rupiah. Lalu untuk break-even analisisnya, kisaran harga jual per unit itu 200.000, lalu kisaran biaya per unit itu 110.000, gross profit marginnya sebesar 93%, fixed cost-nya 208 juta, lalu sales required to break even-nya sebesar 1.450.000.000,
The number dan unit yang terjual itu adalah 7.400. Untuk gross marginnya itu sebesar 1.692.240.000 dengan total sales 1.828.140.000 dengan gross marginnya itu 93%. Lalu operating expense itu 46.500.000 dan yearly break-even amount-nya itu sebesar 1.450.000.000 dan monthly break-even amount-nya itu sekitar 120.830.000. Lalu financial proyek pada tahun pertama itu jumlah barang yang terjual sekitar 9.105, lalu pada tahun kedua itu sekitar 10.000, tahun ketiga sekitar 12.000, lalu tahun keempat sekitar 9.600, tahun kelima sekitar 12.500. Dengan capital cost pada tahun pertama itu sekitar 81 juta dan expense-nya itu sekitar 58.200.000. Lalu total pada tahun pertama itu sekitar 307.420.380 rupiah. Lalu pada tahun kelima total pendapatannya itu sekitar 443.669.668 rupiah. Lalu selanjutnya adalah unit economics. Satuan itu 2 tahun, lalu pendapatannya itu sebesar 430. Salah satuannya itu tahun kedua, lalu pendapatannya itu sekitar 438.744.456. Lalu cair gasnya sebesar 136.780.000 dengan gross laba kotor itu sebesar 301.964.465 dan gross profit marginnya itu sekitar 93%. Lalu biaya operasionalnya 194.980.000 dan laba usahanya itu sekitar 90.280.000. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabian. Yang pertama ada awareness. Sasarannya memperkenalkan calon pelanggan untuk mengolah kembali fashion dan merek Reward Fashion. Lalu strateginya buat konten informatif tentang Reward Fashion dan manfaatnya. Lalu manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk dan gaya unik merek. Jalankan iklan bertarget untuk menjangkau calon pelanggan yang tertarik dengan fashion ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada interest atau sasaran. Itu minatnya melibatkan calon pelanggan dan memperdalam minat mereka terhadap reward fashion. Strateginya itu tawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat penelusuran dan preferensi. Lalu bagikan kisah di balik layar tentang misi dan nilai-nilai merek. Lalu selenggarakan acara atau kontes interaktif untuk membangkitkan kegembiraan. Lalu yang ketiga ada consideration. Goalnya itu memelihara pemimpin dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan pembeli dari reward fashion. Lalu strateginya, berikan deskripsi produk secara detail dan gambar berkualitas tinggi. Tawarkan fitur uji coba virtual atau saran gaya untuk dipersonalisasi. Lalu bagikan ulasan dan testimoni dari pelanggan yang puas. Yang keempat ada retention. Goalnya itu membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan dan mendorong bisnis yang berulang. Strateginya yaitu menerapkan program loyalitas untuk memberi penghargaan kepada pelanggan tetap
Tawarkan diskon dan promosi eksklusif kepada pelanggan melalui email. Lalu kirim ucapan selamat ulang tahun dan personalisasi dan penawaran khusus. Selanjutnya ada sales plan. Pertama ada segmen pelanggan sasaran. Yang kedua ada pelanggan sasaran segmen. Yang ketiga ada saluran yang menjadi digunakan untuk menarik pelanggan sasaran. Yang keempat ada perkiraan jumlah prospek. Yang kelima ada perkiraan biaya untuk mengonversi prospek ini kepada pelanggan sebenarnya. Lalu konsumen yang sadar lingkungan, 1,8 miliar orang. Lalu media sosial dan situs web, jumlahnya pengikut Instagram 50 sampai 100 ribu di Instagram. Di TikTok 50 ribu, lebih dari 50 ribu, dan situs web dikunjungi 1000 kali dalam 1 bulan. Lalu kurang dari 3 juta rupiah untuk pengelolaan media sosial, dan 10 juta untuk pemeliharaan website. Lalu usianya 15 sampai 30 tahun dengan 1,2 miliar orang. Lalu ada partnership atau kemitraan. Lalu ada 200 prospek per bulan dan 250 juta per leads. Selanjutnya ada perempuan, 2 miliar orang. Lalu berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau influencer. Tokoh masyarakat mengikutnya lebih dari 500 ribu di media sosial. Ada pikiran biaya untuk mengonversi prospek pada pelanggan itu ada 50 juta sampai 200 juta untuk berkolaborasi dengan public figure atau pengiriman produk ke public figure tersebut. Lalu dengan segmen penggemar fashion yang menghargai pakaian yang unik dan ramah lingkungan. Lebih ada 1 miliar orang di toko pop-up. Lalu ada 500 prospek per bulan dan 500 juta per tahun. Pelanggan berorientasi kepada 900 juta orang dari event dan 100 prospek per bulan. Pikiran biayanya 150 juta per event. Selanjutnya ada go to market strategi. Pertama ada brand atau merek. DNA Fashion adalah merek fashion yang dikerjakan ulang yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Mereka ini berkomitmen untuk menciptakan pakaian yang modis, ramah lingkungan, dan terjangkau. DNA Fashion menggunakan bahan daur ulang dan teknik upcycling untuk menciptakan pakaian yang unik dan bergaya. Lalu bisnis. DNA Fashion adalah usaha kecil-kecilan yang dikelola oleh 3 orang pendiri. Mereka ini mulai beroperasi pada tahun 2023 dan berkembang pesat sejak saat itu. DNA Fashion saat ini menjual produknya melalui website dan beberapa toko retail di Jakarta. Target pelanggan. Target pelanggan DNA Fashion adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan ingin berpenampilan modis dan ramah lingkungan. Mereka ini menyasar orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Namun utamanya menyasar generasi muda yang sadar lingkungan. Selanjutnya unique value proposition. Target pelanggan DNA Fashion adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan ingin berpenampilan modis dan ramah lingkungan, menyasar latar segala usia dan latar belakang, namun utamanya generasi muda yang sadar lingkungan.
Lalu proporsi nilai unik, yaitu proporsi nilai unik dari fashion adalah bahwa mereka ini menawarkan pakaian yang terjangkau, modis, dan ramah lingkungan. Dan fashion menggunakan bahan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dan dari industri fashion. Mereka ini menawarkan harga yang kompetitif untuk memastikan pakaian dapat diakses oleh semua orang. Lalu pernyataan posisi atau position statement. DNA Fashion adalah merek fashion yang didesain ulang menjadi modis, berkelanjutan, dan terjangkau. Merek ini berkomitmen untuk menciptakan DNA Fashion menggunakan bahan untuk mengurangi dampak lingkungan dari inovasi. Merek ini juga menawarkan harga yang kompetitif dan memastikan pakaian yang dapat diakses oleh semua. DNA Fashion adalah merek fashion yang didesain ulang menjadi modis, berkelanjutan, dan terjangkau. Merek ini berkomitmen untuk menciptakan pakaian unik dan bergaya yang dibuat dengan cara ramah lingkungan. Lalu action plan-nya yaitu untuk mencapai target penjualan atau pelanggan tahun depan, DNA Fashion akan fokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek di antara target pelanggan. Yang kedua, memperluas saluran penjualan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, menawarkan lebih banyak pilihan produk untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan. Lalu ada sales and distribution channels. Yang pertama, situs web DNA Fashion. Itu bisa diakses melalui link HTTPS tersebut. Lalu yang kedua ada toko retail di Jakarta. Lalu yang ketiga ada e-commerce platform. Selanjutnya ada funding plan-nya itu di mana besarnya pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai level bisnis selanjutnya akan bergantung pada beberapa faktor, antara lain itu target pertumbuhan, penjualan, perluasan saluran penjualan, pengembangan produk baru, dan peningkatan kapasitas produk. Berdasarkan action plan yang telah ditetapkan oleh DNF Fashion, diperkirakan membutuhkan dana sekitar 1 miliar untuk mencapai target penjualan atau pelanggan tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk hal-hal seperti kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek, pengembangan situs web dan platform e-commerce, perluasan toko di retail baru di Jakarta, dan pengembangan produk baru. DNF Fashion sejauh ini telah mengalami bootstrap dengan para pendirinya menggunakan tabungan dan pinjaman pribadi dari keluarga dan teman. Namun para pendiri percaya bahwa mereka memerlukan pendanaan eksternal untuk mencapai tingkat usaha berikutnya. Berikut perkiraan kebutuhan pendanaan eksternal untuk DNF Fashion, yaitu 500 juta untuk kampanye pemasaran, 500 juta untuk pengembangan website dan platform e-commerce, 500 juta untuk perluasan toko retail baru di Jakarta. Jadi total pendanaan yang dibutuhkan yaitu sebesar 1 miliar. Berikut beberapa strategi yang digunakan DNF Fashion untuk memperoleh pendanaan eksternal itu. Yang pertama, mencari agensi investor atau dana modal ventura yang fokus pada bisnis berkelanjutan. Yang kedua, mengikuti program inkubasi atau akselerasi yang dapat membantu brand mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, ada penawaran saham kepada karyawan atau pelanggan setia. Kemudian ini ada contoh dari tampilan website kami. Bisa dicek di link website yang tertera sebelumnya. Kemudian ini ada profil dari tim kami yang bernama Diva Mutiara Sari sebagai CEO, Fabian Nathaniel sebagai COO dan CTO, dan Putri Nisrina sebagai CFO serta CMO. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.